Halo, selamat datang di channel Geeky Wonder. Video kali ini kita akan mengupas tips bagaimana cara mengatur rute perjalanan wisata ke Malaka supaya kamu bisa memaksimalkan kunjungan sehari itu bisa banyak tempat. Jika kamu menonton video sebelumnya, yaitu cara hemat ke Malaka, video saya sebelumnya, di situ saya sebutkan kalau ke Malaka itu sebenarnya cukup jika hanya pergi atau nginap 1 malam saja. Nah, di video kali ini saya akan mengupas tuntas gimana sih atau apa sih rute perjalanannya supaya cukup waktu sehari kita pergi banyak tempat. Oke, jadi teman-teman perlu pahami dulu bahwa rute perjalanan ini hanya sebatas rekomendasi saja. Jadi terserah, bisa teman-teman pilih mana yang teman serasa tempatnya bagus untuk dikunjungi dan mana yang mungkin ingin dilewati. Nah, begitu juga dengan urutannya, mana yang duluan dikunjungi dan berikutnya itu fleksibel, teman-teman sendiri yang tentukan. Jadi video ini hanya sebatas rekomendasi sesuai lokasi dan jarak tempuh antar lokasi jika ingin berjalan kaki saja. Oke, jadi yang pertama adalah Dutch Square. Biasa ini orang lokal menyebutnya Rumah Merah. Oke, jadi lokasi bangunan merah peninggalan Belanda, semuanya itu terkumpul pada Dutch Square ini. Ini juga center point, bangunan ikon kota Melaka. Ya, jadi ini terdiri dari 3, Air Mancur Ratu Victoria, Christchurch, dan Stadhuis. Air mancur yang terletak di tengah-tengah Dutch Square ini didirikan untuk memperingati Diamond Jubilee Ratu Victoria tahun 1904. Lokasinya pas di tengah-tengah Dutch Square. Berdiri di Dutch Square, yang paling utama akan terlihat itu adalah Christchurch, atau yang sering sekali kalau kita typing in Google atau internet, itu yang keluar duluan selalu icon ini, Christchurch, atau gereja yang didirikan Belanda tahun 1753 ini dibangun untuk memperingati 100 tahun kekuasaan Belanda di Melaka, sekaligus menggantikan bangunan Portugis sebelumnya. Ya, jadi ini adalah ikon utama kota Melaka yang sering sekali kita lihat di Instagram atau di sosial media lainnya. Di samping Christchurch akan terlihat Gedung Panjang. Nah, Stadhuis ini dijadikan sebagai rumah dinas gubernur Belanda pada zaman dahulu dan kemudian sebagai balai kota pada masa kekuasaan Inggris. Namun pada zaman sekarang itu lebih kepada museum sejarah. Nah, Stadhuis sendiri ini sudah didirikan pada tahun 1660, itu udah lama banget. Nah, ini ternyata adalah gedung tertua Belanda di negara-negara bagian timur. Jadi untuk negara Asia, Stadhuis sendiri ini adalah peninggalan Belanda yang paling tua. Kemudian kita akan pergi ke belakangnya Stadhuis itu ada Saint Paul's Church atau gereja Saint Paul. Saint Paul ini sudah dibangun gerejanya dari tahun 1521, lebih tua lagi ya dibandingkan Stadhuis tadi. Jadi bangunan gereja ini udah termasuk juga gereja tertua di Malaysia dan juga Asia Tenggara. Wow, ini memang kota sejarah, kota warisan dunia UNESCO. Nah, di sini yang salah satunya tadi yang saya bilang ada Stadhuis dan Saint Paul ini adalah contohnya. Dia adalah gedung-gedung tertua di Asia Tenggara dan juga untuk benua Asia sendiri. Kita selesai dari Saint Paul Church, kita turun ke bawah bukit, itu ada Famosa ya, adalah benteng Portugis. Jadi ini adalah sisa-sisa benteng waktu zaman Portugis menjajah kota Melaka. Habis dari Famosa, kita juga ada pilihan bisa kunjungan ke Melaka Sultanate Palace. Ini hanya bersebelahan dengan Famosa, jadi ini museum zaman Sultan dulu, Sultan Melaka, serta isinya berbagai budaya Melaka jika ingin tertarik untuk mengenal budaya Melaka pada zaman dahulu hingga sekarang. Terus kita lanjut sekarang ke Maritime Museum atau Museum Maritim yang museumnya ini unik ya, dia terletak di dalam replika kapal Portugis yang besar sekali ini ya, yang seperti digambar. Nah, ternyata ya, trivianya ini replika kapal Portugis ini dulu kapal aslinya pernah tenggelam di pantai Melaka ini. Jadi kapal aslinya tenggelam dan mereka bikin replikanya dan di dalamnya sekarang adalah museum. Ini museum ternyata juga salah satu museum paling favorit atau paling banyak dikunjungi turis jika mereka ke Melaka. Sedikit melihat sejarah Melaka dulu, kenapa dia sebagai kota pelabuhan atau kota berlabuhnya semua kapal-kapal dari Portugis, Belanda, Inggris, dan juga dari China atau yang dulu dipimpin oleh Cheng Ho. Cukup menarik ya bagi teman-teman yang suka sejarah.
Di sampingnya Maritim Museum, kita akan melihat di tepi sungai itu ada banyak cruise yang terparkir. Jadi teman-teman yang ingin menikmati suasana tepi sungai dengan naik cruise itu bisa mengambil kesempatan ini untuk Rp30 saja. Kita bisa naik sekitar 40 menit. Nah, itu kita akan melihat sisi lain dari Kota Malaka, yang tadinya kita sudah melihat museum, sudah menikmati suasana kota tuanya. Nah, sekarang kita melihat Kota Malaka dari sisi lain yang mungkin tidak bisa kita jangkau dengan berjalan kaki saja. Itu akan diajak berputar-putar mengelilingi Sungai Melaka. Ini kita akan melewati banyak bangunan-bangunan warna-warni di kiri kanannya. Itu cukup indah, dilukis dengan modern art, dan juga kita bisa lihat kafe-kafe dengan desain kota tua, bangunan-bangunannya, desain arsitekturnya juga perpaduan lebih ke Eropa dan Asia. Bisa lihat juga kota-kotanya ini cukup romantis ya kalau kita bawa pasangan, dan juga kadang Melaka ini disebut sebagai Venesianya Asia Tenggara. Ya, ini dengan kita bisa experience, kita bisa nikmati pengalamannya dengan Melaka River Cruise ini. Setelah selesai dari River Cruise, kita bisa langsung lanjut lagi ke Jonker Street. Jonker Street ini adalah pusat jajan dan kuliner yang sudah terkenal di Kota Melaka. Nah, jika kamu datang pada saat weekend ini bagus sekali karena dia kalau weekend dia sudah berubah jadi street market ya. Jalanannya itu ditutup untuk pengendara mobil. Nah, dan di jalan rayanya itu akan dibuka stall makanan, baik makanan dan juga snack. Nah, itu akan ramai banget dari jam 6, dia udah mulai sampai jam 12 tengah malam. Jadi, kalau teman-teman datang ke Melaka, pas weekend itu sangat anjurkan untuk ke Jonker Street. Nah, bagaimana yang tidak datang pada saat weekend? Nggak apa-apa. Jonker Street ini juga di kiri kanan jalan itu ada banyak tempat-tempat makan juga yang enak-enak. Jadi, jangan berkecil hati kalau nggak datang pada saat weekend, tapi the best time-nya adalah weekend. Sebagai saran, jika ingin menginap di Melaka, saya merekomendasikan untuk nginap di hotel sekitaran Jonker Street. Kenapa Jonker Street? Karena sewaktu kita nyampe di Melaka, kita bisa check-in dulu di hotelnya sekitaran Jonker Street. Jadi itu Jonker Street tuh hanya bersebelahan atau berdekatan, nyebrang jembatan aja udah nyampe di Dutch Square. Kemudian untuk kalau nanti kita balik dari Melaka River Cruise, itu juga kita akan balik lagi melewati jembatan tersebut ke Jonker Street, itu sudah gampang banget gitu. Jadi kita sekalian pulang, kita bisa cari makan di Jonker Street malam hari. Jadi enak deh, kita nggak perlu capek-capek lagi untuk pindah-pindah lokasi dengan pakai Grab atau dengan pakai taksi. Tinggal jalan kaki aja sudah nyampe. Jadi itu semua tadi adalah tips rute perjalanan wisata yang perlu kita kunjungi di Melaka. Nah, rute-rutenya itu sudah cover sebagian besar tempat wisata wajib yang sering kita lihat di internet. Itu adalah rute-rutenya sehingga memudahkan teman-teman yang berjalan kaki saja atau yang dengan liburan hemat. Nah, Kota Melaka sendiri ini sangat saya rekomendasikan bagi yang berkunjung ke Malaysia, bagi yang sudah bosan terutamanya dengan kota-kota metropolitan, kota-kota modern. Nah, Kota Melaka ini menyodorkan sejarah ya. Dia dulu pertama sebagai kota pusat pelayaran atau pelabuhan untuk semua kapal yang datang dari Eropa dan Asia untuk perdagangan, semuanya akan singgah di Kota Melaka. Kedua, kota ini saya anjurkan karena dia unik. Dia masih menyimpan, melestarikan bangunan-bangunan sejarahnya itu dengan baik sehingga sudah dianugerahi UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, yang ketiga, perpaduan antara budaya Eropa dan Asia untuk arsitektur bangunannya cukup menarik ya. Kita tidak bosan aja dengan melihat banyak bangunan modern. Jadi dia ada bangunan-bangunan yang tuanya juga udah tua banget gitu. Yang menjuluki Kota Melaka ini sebagai kota Venesianya Asia Tenggara. Sungai Melakanya yang bersih dan juga dia ada cruise-nya. Jadi serasa romantis ya seperti di Venesia, begitu maksudnya. Nah, terus yang terakhir, Kota Melaka punya banyak makanan enak-enak, baik dari Melayu, China, dan India. Jadi, baik teman-teman yang mengunjungi ke Melaka, sangat disayangkan kalau tidak mencobanya. Jika Anda suka juga dengan video ini, dan merasa video ini cukup bermanfaat buat perjalanan Anda, silahkan like dan jangan lupa subscribe channel saya. Semoga tips-tips dari saya ini berguna bagi teman-teman dan juga keluarga. Terima kasih.